orang-orang pengen eksis, pengen menunjukkan diri, dan itu pewarna rambut merupakan salah satu tools, salah satu bahan atau alat yang mereka gunakan untuk mempercantik diri mereka supaya bisa kelihatan lebih menarik di depan media sosialnya mereka. Halo calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SAI Indonesia. Dalam episode kali ini saya bersama Bapak Herman Sutanto. Apa kabar Bapak? Baik Pak, selamat pagi Pak. Terima kasih Bapak sudah hadir di PT SAI, menerima undangan kami di podcast SAI Indonesia. Bapak mungkin bisa perkenalkan diri dulu Pak. Oke, selamat pagi semuanya. Nama saya Herman Sutanto. Dan kebetulan saat ini saya dipercaya sebagai Senior General Manager di perusahaan PT Hoyu Indonesia, membawahi divisi Sales dan Corporate Affair. Dan kalau bicara mengenai karir Pak, saya bergabung di PT Hoyu Indonesia itu di tahun 2011 sampai dengan sekarang ini mungkin kurang lebih sudah 13 tahun. Dan saya udah mengalami perubahan atau pergantian presiden direktur sebanyak 4 kali. Cukup banyak Pak. Banyak ya. Ya, dan ya sampai hari ini mudah-mudahan masih bisa berlanjut ke depannya Pak, seperti itu. Ya, ya Pak, kalau misalnya boleh cerita Pak, PT Hoyu Indonesia itu mungkin orang-orang banyak yang belum tahu ya. Mungkin brandnya udah tahu, tetapi PT-nya sendiri atau perusahaannya sendiri belum tahu. Mungkin Bapak bisa sedikit cerita mengenai PT Hoyu Indonesia atau mungkin Hoyu-nya sendiri. Oke. Kita mulai dari PT Hoyu mungkin ya Pak ya, karena kita sendiri ini di Indonesia 100% pure PMA Pak. Hoyu itu sendiri berdiri di Jepang dengan kantor pusat di Nagoya kurang lebih 115 tahun yang lalu. Tetapi kalau kita bicara Hoyu Indonesia sendiri, kita baru berdiri di sini tahun 2005 Pak. Dan pertama kali kita develop factory di KIIC Karawang. Dan kemudian di tahun 2000, kurang lebih 2011 atau 2012, kita bangun pabrik kedua, dan itu juga di Karawang untuk keperluan ekspor. Dan secara perjalanannya sebenarnya kalau dari sisi produk Pak, tadi Bapak bilang secara brand kita sudah cukup terkenal di sini, itu benar karena sebelumnya kita masuk dari sisi kerjasama dengan pihak lain tanpa ada perwakilan di Indonesia. Dan itu kalau kita bicara Big Powder sendiri sudah kurang lebih mungkin masuk di pasar Indonesia itu lebih dari 40 tahun yang lalu. Jadi memang secara brand kita sudah lebih dulu dikenal daripada dari nama perusahaannya sendiri Pak, seperti itu Pak. Ya, jadi sudah 115 tahun ya Hoyu ya di Jepang ya. Betul. Oke, kalau misalnya boleh bilang tuh produknya yang utamanya produk rambut ya Pak ya, Bigen ya Pak ya. Apakah memang Hoyu sendiri memang fokus di produk rambut atau mungkin ada beberapa kategori produk lainnya? Oke. Nah, sebenarnya kalau kita bicara mengenai perusahaan Hoyu sendiri, ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi perusahaan sebenarnya Pak, karena mereka memang berusaha menyatakan atau mengklaim diri sebagai specialty di pewarna rambut. Karena dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain yang menghasilkan pewarna rambut, satu-satunya perusahaan di dunia ini yang hanya konsentrasi dengan pewarna rambut itu adalah perusahaan Hoyu Pak. Kita ambil beberapa contoh, mungkin teman-teman kita dari perusahaan-perusahaan lain, mereka bukan hanya menghasilkan pewarna rambut, tapi juga mungkin bermain dari sisi produk-produk kosmetik atau produk-produk lainnya. Tapi kalau Bigen, Hoyu, sampai dengan hari ini kita konsentrasi hanya di pewarna rambut Pak. Jadi memang specialty kita ada di situ Pak. Jadi sekarang ada berapa merek Pak? Ada berapa brand Pak yang istilahnya di develop di Hoyu? Kalau Hoyu sendiri saat ini kita secara main brandnya ada dua Pak, Bigen dan Beauty Labo. Tapi kalau kita bicara mengenai anak perusahaan sebenarnya tapi tidak ada di Indonesia Pak. Perusahaan Hoyu ini sendiri sudah mengakuisisi dulu yang perusahaan lain namanya Kanebo, dan mereka jual under brand Krasie di Indonesia tapi dengan distributor yang lain. Nah, bagaimana Bapak melihat peluang pasar nih di Indonesia kan sekarang cukup menarik ya,
peluang pasarnya dengan jumlah penduduk yang mungkin sekarang 275 juta. Nah, Bapak melihat gimana peluang pasar di Indonesia ke depannya? Kalau kita bicara peluang pasar untuk pewarna rambut khususnya Pak di pasar Indonesia ini, sebenarnya peluangnya masih sangat besar Pak. Karena kalau kita lihat dari data pengguna pewarna rambut di Indonesia itu masih kurang lebih 10-12% dari jumlah penduduk yang ada. Itu berarti sebenarnya dengan jumlah penduduk yang ada saat ini masih cukup banyak penduduk yang tidak menggunakan pewarna rambut. Sedangkan pada saat ini sebenarnya secara tren sedikit sudah berubah Pak. Orang-orang pengen eksis, pengen menunjukkan diri, dan itu pewarna rambut merupakan salah satu tools, salah satu bahan atau alat yang mereka gunakan untuk mempercantik diri mereka supaya bisa kelihatan lebih menarik di depan media sosialnya mereka seperti itu Pak. Iya. Apa kalau bisa pewarna rambut sendiri tuh buat rambut sebetulnya tuh berbahaya nggak sih Pak untuk kesehatan rambut Pak? Ya, sebenarnya kalau kita bicara dari sisi penggunaan pewarna rambut sendiri Pak, dianjurkan untuk melakukan tes alergik, terutama skin Pak, di 48 jam sebelum penggunaan. Nah, kalau kita bicara berbahaya, prinsipnya semuanya sudah terkontrol Pak. Dalam arti bahwa secara kandungannya, memang kalau kita bicara pewarna rambut permanen, ada mengandung bahan kimia, tetapi sudah melalui proses penelitian, di mana juga kalau kita bicara di Indonesia terutama Pak, kita juga sudah register ke Badan POM, yang artinya bahwa sudah dikontrol dengan baik, sehingga itu secara pengaruh ke kesehatannya sudah bisa dikategorikan aman Pak sebenarnya. Oke, ya. Nah, kalau misalnya menurut Bapak sendiri nih, Bapak kan sudah bergelut di dunia sales dan marketing. Pak. Tool apa sih Pak yang paling efektif dalam mempromosikan produk saat ini? Kalau dari pendapat saya pribadi nih, mungkin ada pihak-pihak lain yang pendapatnya berbeda. Tapi kalau kita lihat sebenarnya zaman sudah berubah Pak. Dulu mungkin kalau kita bicara, setiap kali kita bicara mengenai bagaimana memperkenalkan produk, tools untuk bisa supaya semua orang mengetahui brand produk kita, mungkin orang bilang beriklan di televisi ya Pak ya. Itu zaman sebelumnya televisi itu sangat efektif untuk memperkenalkan brand. Tapi dengan seiring perubahannya zaman sekarang ini Pak, media sosial yang boleh saya bilang sebenarnya mempunyai pengaruh yang sangat kuat untuk bisa membuat atau meng-create demand bagi produk kita. Dan secara cost juga seharusnya media sosial itu bahkan lebih murah dibandingkan beriklan di televisi. Jadi saat ini kalau menurut saya Pak, media sosial itu sangat efektif. Oke. Apakah memang nanti TV akan digantikan perannya oleh media sosial, atau mungkin TV masih tetap ada tetapi mungkin porsinya digantikan, sedikit digantikan oleh sosial media? Ya, kalau saya bilang Pak, dari sisi pandangan saya bahwa televisi itu mungkin sudah akan sangat menurun Pak perannya. Walaupun tidak hilang secara 100%, tapi akan sangat kecil. Karena sekarang ini boleh kita Gen Z ya Pak, udah mulai berubah. Dan umumnya mereka mencari referensi produk itu dari media sosial mereka Pak. Nah Pak, untuk kedepannya apakah ada produk-produk baru yang sedang dikembangkan untuk masuk ke pasar Indonesia, atau mungkin dengan 2 brand tadi udah cukup untuk menguasai pasar cat rambut di Indonesia? Ya, pastinya kita juga selalu mengamati perkembangan pasar dan perkembangan dari pengguna pewarna rambut itu sendiri ya Pak ya. Tren itu selalu berubah dan kebutuhan itu mungkin akan selalu berubah juga. Nah, saat ini pihak bagian product development kita juga selalu mengamati perkembangan itu, dan kalau kita bicara kemungkinan selalu ada Pak. Cuma saat ini memang dalam waktu dekat kita masih berusaha memperkuat brand kita yang ada dengan mungkin penambahan warna yang bisa memenuhi keinginan pasar, karena sekarang ini banyak warna-warna yang mungkin diminati oleh customer yang bisa kita develop untuk bisa memenuhi harapannya mereka terhadap perubahan warna itu sendiri. Nah, kedepannya ya dari cara penggunaan atau bagaimana supaya pewarna rambut ini digunakan bisa lebih mudah atau lebih efektif. Nah, itu juga akan menjadi salah satu pertimbangan kita untuk mendevelop produk atau brand berikutnya. Seperti itu. Oke. PT Hoyo Indonesia sudah
menunjuk PT SI Indonesia sebagai distributor. Apa sih Pak yang Bapak lihat dari PT SI Indonesia? Kriteria penentuan SI menjadi distributor itu apa Pak? Yang pasti kita melihat pertama itu adalah dari sisi motivasi, dari sisi keinginan dari pihak distributor kita untuk berkembang Pak. Karena sesuatu itu tidak bisa kita nilai hanya dalam satu titik, di mana mungkin semuanya itu ada berproses ya Pak. Ada fase-fase tertentu, mungkin ada sisi down-nya, tapi bagaimana si distributor itu berusaha untuk bangkit dan berusaha untuk bisa memperbaiki diri, memperbaiki service level, memperbaiki pelayanan kepada customer, dan itu yang kita lihat sebenarnya. Di sisi lain pastinya kita juga akan terus memberikan support Pak, memberikan bantuan sebisa mungkin dari kita, dan kita berharap juga pihak distributor kita punya keinginan untuk maju. Nah di sini baru kita menentukan kerjasama Pak. Jadi kalau Bapak bertanya kenapa saya memilih PT SI untuk menjadi distributor kita, ini yang melatar belakangi adalah kesamaan visi dan misi Pak, dan kesamaan harapan kita ke depannya bahwa kita pengen maju, kita pengen berkembang, kita pengen menjadi sesuatu yang lebih baik ke depannya. Oke. Bapak tadi Bapak bilang di PT Hoyu Indonesia Bapak sudah 13 tahun ya? Betul Pak. Dan sudah mengalami 4 pergantian presiden direktur. Betul. Presiden direktur semua dari Jepang ya Pak ya? Dari Jepang, betul. Dari Jepang. Nah, gimana Pak kerjasama atau pengalaman Bapak nih bekerja sama dengan orang Jepang yang mungkin sedikit berbeda budayanya dengan Indonesia? Iya, jadi sebenarnya memang cukup unik juga Pak, karena bagaimanapun 4 orang pasti punya 4 karakter yang berbeda-beda ya Pak. Tapi satu hal yang menjadi kesamaan dari perusahaan atau perusahaan yang umumnya di Asia ini ya Pak, dan karakter dari orang-orang Asia adalah mereka lebih punya rasa kekeluargaan Pak, lebih punya rasa saling menghargain. Walaupun saya tidak bilang bahwa perusahaan-perusahaan yang di luar Asia itu berbeda ya Pak, tapi yang saya alamin dari apa yang saya rasakan saat ini, walaupun punya karakter yang berbeda-beda, ada yang bersifat mungkin lebih emosional, lebih reaktif, tapi satu yang menjadi kesamaannya adalah mereka punya rasa kekeluargaan yang cukup tinggi Pak. Oke, itu yang membuat mungkin Bapak juga sampai hari ini 13 tahun di PT Hoyu Indonesia ya Pak ya? Betul Pak. Karena Bapak merasakan hal itu. Nah Bapak ada yang mau disampaikan nggak? Mungkin sedikit bisa bahasa Jepang Pak? Sedikit bisa bahasa Jepang, apa semangat apa Hoyu atau apa seperti itu Pak? Mungkin dalam bahasa Jepang. Kalau saya jujur aja bahasa Jepangnya masih sangat kurang Pak. Hari kita bilang arigato aja Pak. Arigato ya, oke. Arigato Pak Herman. Terima kasih Pak. Ya sudah kembali lagi sudah hadir di podcast saya Indonesia. Pak Herman sekali lagi terima kasih untuk waktunya Bapak bisa sharing di podcast saya Indonesia. Saya ada sedikit kenang-kenangan buat Bapak. Iya Pak. Iya kita. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak ya. Demikian podcast saya Indonesia bersama Bapak Herman Sutanto dari PT Hoyu Indonesia. Semoga podcast kali ini juga bisa memberikan banyak manfaat dan wawasan bagi calon pemimpin masa depan. Sampai jumpa di podcast SI selanjutnya. Salam calon pemimpin.